Renovasi ruang banggar DPR ternyata telah disepakati dalam rapat pleno BURT dan Sekjen DPR di Wisma DPR di Kopo, Bogor. Kami mendapatkan dokumen hasil rapat tersebut. Inilah dokumen panja evaluasi ruang di gedung DPR mengenai renovasi ruang kerja banggar DPR tanggal 9 Desember 2011. Dokumen ini menjadi satu dengan berkas rapat pleno BURT dan Sekjen mengenai relokasi anggaran pembangunan gedung DPR RI tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 dan dokumen keputusan rapat BURT tentang laporan panja BURT tanggal 9 Desember 2011. Tiga dokumen penting ini sore tadi beredar di kalangan wartawan dan diduga tercecer oleh staf kesekjenan yang membawa dokumen-dokumen tersebut. Berdasarkan dokumen keputusan rapat BURT DPR tentang laporan panja BURT di poin 1, D, memutuskan renovasi ruang banggar dapat dijadikan acuan untuk merenovasi ruang rapat alat kelengkapan dewan lainnya. Keputusan itu ditandatangani oleh Wakil Ketua BURT Pius Lustri Lanang. Pihak BURT maupun Kesekjenan DPR tidak mau memberikan komentar dan mengklarifikasi dokumen tersebut saat dikonfirmasi oleh Metro TV. Belum usai kontroversi anggaran sejumlah proyek renovasi di DPR yang nilainya miliaran rupiah, kini giliran istana yang mendapat sorotan publik. Koordinator Fitra Ucok Sky Kadafi membeberkan nilai anggaran renovasi istana terlalu fantastis, bahkan melebihi proyek renovasi DPR. Dan ia menegaskan rakyat harus tahu akan pemborosan ini. Tak hanya DPR, lingkungan sekretariat negara kini juga menjadi sorotan. Mencakup hal yang sama, yakni alokasi anggaran renovasi pembangunan. Kali ini dengan angka yang cukup fantastis, 80 miliar rupiah lebih. Catatan pemborosan ini diungkap oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Ucok Sky Kadafi mengatakan, Istana Presiden setiap tahun selalu mempunyai alokasi anggaran renovasi untuk gedung. Jadi dengan demikian memang yang namanya renovasi gedung ini memang kelihatannya lebih cantik dan lebih lebih strategis orang-orang istana untuk menutupinya supaya jangan publikasi ke publik. Biaya fantastis tersebut terbagi dalam 6 kelompok renovasi pembangunan Istana Kepresidenan. Tak hanya di Jakarta, termasuk juga Istana Kepresidenan di Bogor, Cipanas, dan Tampak Siring, Bali. Jika ditotal, anggaran renovasi pembangunan Istana Kepresidenan untuk tahun 2012 ini mencapai 80 miliar rupiah lebih. Padahal di tahun 2011 lalu, alokasi anggaran hanya mencapai 8 miliar rupiah lebih. Artinya, naik hampir 10 kali lipat. Tim Liputan, Metro TV. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung modernisasi alutsista sebab peralatan pertahanan yang dimiliki Indonesia saat ini sudah ketinggalan dibanding negara lain khususnya negara tetangga. Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam rapat pimpinan nasional TNI dan Polri di Markas TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat siang. Presiden mengatakan alokasi APBN untuk TNI Polri sebesar 150 triliun rupiah untuk memperkuat pertahanan nasional. Menurut Presiden, modernisasi peralatan pertahanan harus dipercepat untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu kembali modernisasi dan pembangunan kekuatan jajaran dengan sekian lama kita tidak melakukan modernisasi pembangunan kekuatan, maka harus kita percepat. Tahun terakhir ini kita menyaksikan bahkan kemampuan pertahanan kita, kemampuan perang kita tertinggal dengan negara-negara. Beralih ke mancanegara, peristiwa unik terjadi dalam turnamen tenis di Australia Open yang saat ini digelar pertandingan antara Cedric Marcel Stebe dengan Lleyton Hewitt yang berlangsung di Melbourne. Seorang ball girl yang biasa bertugas memungut bola-bola di lapangan agar tidak mengganggu permainan terpaksa memungut seekor kecoa yang melintas di tengah lapangan. Karena ketakutan, si kecoa tersebut sempat terlepas dari genggamannya. Peristiwa ini sempat menjadi perbincangan tak hanya oleh penonton pertandingan tetapi juga di situs dunia maya. Peristiwa unik tersebut kami kemas dalam Top Picture. Trigger early, the German just crushing
Charles going for a winner. And he's not crushing either. Partai Aceh mendaftarkan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai cagup dan cawagup untuk mengikuti Pilkada Aceh. Itulah top news kami selanjutnya.